Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang berjudul Warungku Ditutupi Jin. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, kisah ini sudah terangkum dalam bentuk buku dan bisa teman-teman dapatkan di link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Buat teman-teman yang pengen mengikuti giveaway, nanti bisa hubungi kontak admin di bawah ini. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Keesokan paginya, seperti biasa aku berbelanja ke pasar Jaten menaiki motor tuaku. Di saat aku sedang milih-milih cesim, ada seseorang yang menyenggol lenganku. Refleks aku menoleh. Kak Mira?" ucapku spontan. Nampak Kak Mira sedang menenteng beberapa bungkus kresek putih yang berisi jajanan pasar. Di sampingnya ada ibu mertuaku. Aku langsung meraih tangan ibu dan hendak mencium punggung tangannya, namun beliau menepisnya dan mengibas-ngibaskan tangannya. Tanpa menjawab sapaanku, mereka langsung berlalu begitu saja dari hadapanku. Aku hanya menggeleng kepala, lalu melanjutkan memilih-milih cesip. Sekarang tepat pukul 4 sore, warung sudah aku buka. Ani dan Adel duduk di dalam warung. Kini aku duduk di sampingnya sembari ngobrol dan menunggu pelanggan datang. "Kok aneh? Itu apa ya, Bang?" tanya Ani sambil menyipitkan mata. Pandanganku langsung tertuju ke arah yang ditunjuknya. Aku dan istriku serius mengamati. Tiba-tiba saja sesuatu yang melingkar berwarna kuning belang hitam itu bergerak dengan perlahan. Keningku mengkerut. "Bang, itu apa, Bang?" seru wanita berkulit putih yang berada di sampingku sambil menunjuk ke arah bawah meja. Aku yang melihatnya langsung berjalan mendekati meja tersebut dan menggesernya dengan pelan. "Bang, itu ular, Bang!" teriak istriku histeris. Refleks kaki naik ke atas kursi dengan posisi masih menggendong anak kami. Matanya masih memandangi ular hitam belang kuning. "Usir, Bang, usir!" pinta Ani sambil menggerakkan tangannya ke arah luar warung. "Iya, Dek. Abang ambil galah dulu," sautku seraya berjalan keluar mengambil galah yang berada di atap warung. "Itu ularnya mau kesini, Bang. Mau mendekat ke arahku. Buruan, Bang!" Ani langsung berlari menjauhi ular tersebut. Adel hanya melongo dengan polosnya melihat tingkah bundanya. "Ular itu bergerak mendekatiku, Bang." "Tenang, Dek. Jangan takut. Adik jangan bergerak, diam saja di situ." Aku berusaha mengusirnya, menyodok-nyodok dengan galah sampai mengenai kepala ular. Badannya menggeliat-geliat dan hendak menyerangku. Akhirnya aku berhasil mengeluarkan ular belang itu. Setelah meletakkan galah ke tempat semula, aku berjalan mendekati istriku lagi. "Ularnya udah pergi, udah masuk ke got, Dek. Udah buruan ke sini." Setelah kejadian kemarin, entah kenapa hari ini warungku menjadi sepi. Tatapanku terpaku melihat keramaian di jalan. Melihat kendaraan yang berlalu lalang membuatku pusing saja. "Tumben ya, Bang, hari ini warung kita sepi banget," ucap istriku yang sedang asik bermain dengan Adel. Sedangkan aku sedang berdiri di depan warung dekat gerobak. "Iya, Dek. Sudah 2 jam belum ada satupun pembeli mampir ke warung kita," sautku seraya merapikan botol-botol minyak, kecap yang berjajar rapi di gerobak. Padahal sebenarnya tidak berantakan. "Tahu nggak, Dek, semenjak ada ular itu, setiap kali ada pelanggan yang lewat di depan warung kita, wajah mereka nampak kecewa, lalu bergegas pergi." Sekarang aku sudah duduk bersebelahan dengan istriku di kursi panjang di bawah pohon mangga. Kulihat Adel asik berceloteh, sungguh menggemaskan. Dimain-mainkan rambut panjang mamanya. "Masa sih, Bang?" ucapnya tidak percaya. Ia memandangku lekat. "Iya, Dek. Ngapain abang bohong? Gak ada untungnya berbohong," ucapku sembari meraih Adel dari gendongannya. Lalu aku menghiburnya. "Sabar ya, Dek. Insya Allah nanti akan ada pembeli." Sudah malam begini belum ada pembeli satupun yang datang. Aku sudah sangat lelah menunggu. "Nasi goreng 1 dong, Bang. Makan di sini ya." Seperti ikan yang kehabisan air, akhirnya air datang dengan mengucur deras. "Alhamdulillah, akhirnya ada pembeli juga."
Aku memanjatkan puji dan syukur. Aku segera membuatkan pesanan. "Sekarang Abang Andi jualannya malam aja ya?" tanya salah satu pelangganku yang bernama Revan. Ia bekerja di pabrik di pojok desa. Ia indekos di sekitar sana. "Enggak, Rev. Sore pada asar udah buka kok," jawabku heran sambil menuangkan minyak goreng di wajan. "Kok sore tadi aku lewat sini warungnya tutup? Gelap berkabut lagi. Akhirnya aku beli nasi uduk di Bang Udin." "Ah, benarkah?" Aku sangat shock sambil mengelus dada. "Iya bang, beneran." Aku sudah selesai menyiapkan pesanan lalu meletakkan di meja tempat Revan berada. Beberapa menit kemudian, "Bang, itu ular kan?" "Mana?" Sautku seraya melihat ke segala sudut warung. Lalu Revan berjalan menuju arah samping warung. Aku mengekorinya. Ia mendekati ular itu secara perlahan-lahan agar tidak menggigitnya, dan ia pun memegang kepala ular itu lalu melepaskannya. Si ular masuk ke dalam got. "Astagfirullah, iya ada ular. Kemarin juga ada ular seperti tadi, Rev." Aku masih keheranan. Ada hubungan apa ular dengan warungku? "Sepertinya ular tadi yang bikin warung abang sepi deh." "Iya Kak Rev?" Aku bertanya sambil memajukan dada. Aku mengambil piring bekas darinya lalu mencucinya. "Ini bang uangnya, coba bang datang ke orang pintar deh," ucap Revan seraya menyodorkan lembaran uang. Kini dadaku berkecamuk. Haruskah aku ke sana? Keesokan paginya sepulang dari pasar, aku hendak pergi ke warung untuk membeli saus. Saking pusingnya mikirin warung jadi kelupaan tidak membeli ketika di pasar tadi. "Bang, mau kemana?" tanya Ani. "Mau ke warung Cik Lisa beli saus dek," jawabku sambil meletakkan belanjaan di meja makan. Wanita yang kucintai itu sedang sibuk mencuci piring. Dapur dan ruang makan plong tanpa sekat sehingga aku bisa melihatnya dari sini. Kunyahkan bokongku di kursi kayu tua peninggalan pemilik kontrakan ini. "Abang istirahat aja dulu." Ani menghampiriku dan membawakan secangkir teh panas. "Iya dek." Aku mengecup pipinya kemudian merangkulnya dan mengajaknya duduk. "Bang, sebenarnya apa yang salah dengan keluarga kita ya? Akhir-akhir ini banyak kejadian aneh yang adik rasakan," keluh Ani. Ia berbicara sembari meletakkan cangkir di meja makan. Kami duduk bersebelahan. "Abang juga merasakan hal yang sama, dek. Apa abang udah menemukan solusinya?" tanyanya sambil menatapku. Terpancar rasa khawatir dari raut wajahnya yang cantik. "Untuk saat ini belum, dek. Nanti kita cari jalan keluarnya ya. Abang mau ke warung Cik Lisa dulu." "Biar adek aja, bang." Tiba-tiba terdengar suara tangisan Adel dari dalam kamar. "Tuh, dek, Adel bangun." Ani segera berlari menuju ke kamar, kemudian keluar dengan menggendong gadis kecilku. Aku langsung meraihnya dan memeluknya. "Cantik banget sih anak ayah." Aku berbicara dengan Adel sambil sesekali mencium gemas pipinya. "Ya udah, abang ke warung dulu ya." Tehnya diminum dulu dong bang." Ani menyodorkan teh ketika aku hendak beranjak pergi. Sambil menggendong Adel, aku menyesap teh dengan perlahan-lahan. Setelah itu berpamitan kepada istriku lalu kepada anakku. "Ayah pergi dulu ya cantik." Kucubit pelan pipi tembemnya. Kemudian Adel kuberikan kepada istriku. Sesampainya di warung, nampak Cik Lisa sedang melayani pelanggan. "Warungnya ramai kan bang?" Tiba-tiba ada yang menanyaiku. Aku mencari asal suara itu. Aku menoleh ke belakang. Mbak Erlin, mau borong ya?" Aku berbahasa basi. "Kemarin yang beli hanya satu orang mbak," jawabku sambil melihat-lihat ke arah etalase yang berisi biskuit serta makanan ringan lainnya. "Kalau mau jualan ramai harus pakai penglaris bang. Saudaraku aja pakai, makanya jualannya laris manis," ungkap Mbak Erlin dengan serius sambil sesekali mengibaskan poninya. "Yang benar saja mbak," sanggaku. Aku tidak ingin terpengaruh dengan dosa sirik. "Ya jelas benar lah bang. Udah nanti ke rumahku, nanti biar ditemenin suamiku ke sana bang." Aku hanya melengkungkan bibir dan mendekati penjual keturunan Cina itu untuk menyebutkan apa yang akan aku beli. "Dengar-dengar, Adel sama Mbak Ani kesurupan ya bang? Itu pohon asemnya ditebang aja apa bang? Bapakku bilang pohon itu banyak penunggunya," saran Cik Lisa. "Oh gitu ya Cik. Coba nanti aku tanya sama pemilik kontrakan dulu," jawabku berbahasa basi karena sebenarnya aku enggan menanggapi. "Ini sausnya 10.000 bang." Kemudian aku menyodorkan selembar uang lalu bergegas pulang. Baru berjalan beberapa langkah aku berpapasan dengan pelangganku yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit Jati Husada. "Bang,
Sekarang udah gak jualan lagi ya? Tanya Mbak Ulfa ketika ia habis menyeberang dari rumah sakit. Jualan kok Mbak, jawabku sembari melangkah pelan menuju rumah dengan menenteng kantong kresek berisi saus. Kenapa kemarin aku ke warung abang gelap seperti udah lama gak ditempati? Mbak Ulfa kembali bertanya sembari berjalan sepertiku. Kami saling bersisihan. Nanti datang aja ke warung lagi ya Mbak. Ini aku belanja saus untuk jualan nanti sore. Bibirku melengkung dan berpamitan pulang kepada Mbak Ulfa. Oke bang, aku mau pulang ke kosan dulu, ngantuk. Capek habis malam, ucapnya sembari menutup mulutnya ketika menguap. Sesampainya di rumah aku sibuk menyiapkan semuanya. Menjelang sore aku duduk selonjoran di kasur sambil melamun. Sudah ada 2 orang yang memberiku saran untuk pergi ke orang pintar, juga menyuruh untuk menebang pohon asem. Tiba-tiba ada yang menyentuhku. Aku melirik tanpa menoleh sedikit pun, namun tangan memegang pundakku. Bang, diajak ngomong dari tadi kok gak nyaut, ternyata abang melamun. Sungut Ani sambil menyilangkan tangan di dada. Aku nyengir. Abang lagi berpikir dek, apakah kita harus ke orang pintar dan pohon asemnya harus ditebang? Begitu dek, jelasku sambil menggodanya. Itu musyrik kan bang, lebih baik kita ke rumah Bang Denny aja, minta saran darinya. Ya udah, besok kita ke rumahnya dek. Lalu aku merebahkan badanku di pangkuan istriku yang cantik putih ini. Mandi dulu kenapa bang? Ani mencubit pelan pinggangku. Ade udah mandi? Tanyaku sambil nyengir kuda. Udah dong bang, mumpung Adel masih tidur, jawabnya seraya berusaha membangunkan badanku dari pangkuannya. Semoga besok ada pencerahan dari Bang Denny ya dek. Ya udah, abang mau mandi dulu. Aku berdiri lalu mengambil handuk yang ada di jemuran dan langsung ke kamar mandi. Tepat pukul 4 sore aku sudah siap di warung, tinggal menunggu pelanggan datang. Di gerobak coklat ini sudah tersusun rapi, wajan besar, nasi, telur dan lain-lain, umumnya orang dagang nasi goreng. Sudah lama menunggu, tetap saja belum ada pelanggan yang datang. Aku berdiri di bawah pohon mangga sambil menoleh ke kiri dan kanan. Melihat jalanan yang begitu ramai, banyak karyawan pabrik yang pulang kerja. Warung yang aku sewa ini sangat strategis letaknya, berada di komplek industri serta dekat dengan sebuah rumah sakit. Tepatnya di pinggir jalan raya lintas utama Solo Tawangmangu. Banyak perawat, keluarga pasien, karyawan pabrik, sopir, sampai tukang parkir dan juga satpam sering makan di warungku. Saat aku hendak duduk di warung, tiba-tiba ponselku berdering. Bang Andi gak jualan lagi? Kenapa sepi dan gelap, malah terlihat kayak tanah kosong yang banyak ditumpi tanaman liar, dipagari gitu. Dari tadi juga lama nyampe sini, bingung kok gak nemu-nemu warungnya. Kebablasan sampai kuburan yang mau ke arah perum UNS. Padahal udah jauh-jauh nyampe sini, pengen banget makan nasi gorengnya abang. Keluh Mas Hendy, pelanggan setiaku dengan panjang lebar. Aku mendesak kasar. Setelah Mas Hendy mematikan teleponnya, aku berjalan ke depan warung mengamati sekitar. Pandanganku langsung tertuju pada sepeda motor bebek berwarna biru yang berhenti di seberang warungku. Itu Mas Hendy kan? Mumpung masih di situ, aku samperin aja deh. Aku melangkah dan menyeberang jalan raya, mendekati laki-laki berkaos hitam itu. Assalamualaikum Mas Hendy, sapaku sambil menepuk pelan pundaknya. Waalaikumsalam, jawabnya sambil membalikkan badan. Bang Andi, ucapnya sambil menatapku dengan terheran-heran. Kebetulan ada di sini, baru mau buka warung ya? Nampak raut wajah keheranan darinya. Diamatinya warungku di seberang sana, matanya mengerjap-ngerjap sambil sesekali mengerutkan dahinya. Aku udah buka dari tadi mas, itu warungku buka, lihat saja mas, ayo ke sana. Ajakku sembari memegang lengannya dan mengajaknya berjalan menuju ke warung. Motornya tetap diparkir di seberang warung. Iya, beneran buka. Kok bisa gini ya? Padahal tadi aku ngelihat gelap berkabut, serem, dan nyasar lagi. Beberapa kali papasan sama orang yang ingin kesini juga, tapi pada kecewa karena melihat warung abang tutup katanya. Mas Hendy menjelaskan dengan tatapan penuh tanya. Aku mengacak kasar rambutku. Pantas saja warungku sepi terus, padahal sebelumnya ramai sekali dan jualanku selalu habis. Aku berdiri di dekat gerobak sembari mengelap-ngelap piring. Jangan-jangan ada yang gak suka sama keramaian warung Bang Andi deh. Karena tetanggaku ada yang mengalaminya, sama seperti apa yang abang alami. Tapi sekarang warungnya kembali ramai lagi setelah memakai penglaris.
Jadi seberapa larisnya itu tergantung berapa banyak yang diberikan kepada dukun tersebut. Seperti ada kontrak gitu, beberapa bulan harus ke dukun lagi. Mas Hendy berbicara dengan sangat antusias. Aku hanya diam dan manggut-manggut saja. Tiba-tiba sebuah mobil Avanza berwarna gold berhenti di dekat pohon asem. Netraku langsung tertuju pada mobil berwarna gold itu. Itu kan mobil yang Kak Mira bawa beberapa hari yang lalu. Batinku sambil masih sibuk menyiapkan pesanan Mas Hendy. Tidak lama mesin mobil dimatikan. Ketika pintunya dibuka, aku lihat dari sepatunya, lalu bajunya. Ternyata benar ia adalah Kak Mira. Kak Mira langsung berjalan mendekatiku dengan gayanya yang wah. "Andi, ayo ikut aku," ajaknya ketus. "Kemana Kak?" "Andi lagi jualan. Ini sedang melayani pembeli," sahutku sambil menumis bumbu. "Tutup warung lebih cepat. Ajak serta Ani dan juga Adel." Dagunya naik 1 senti dan melirik ke arah Mas Hendy. "Ya udah, kakak tunggu di mobil dulu. Di sini gerah," ucapnya angkuh kemudian melenggang masuk ke dalam mobil barunya. Setelah selesai menyajikan nasi goreng di meja tempat Mas Hendy berada, aku segera masuk ke dalam rumah untuk menemui Ani. Kuedarkan pandangan di ruang tamu untuk mencari-cari keberadaan istri cantikku. Di kamar pun tidak ada, hanya ada Adele yang sedang tidur sambil memeluk guling bersarung Hello Kitty. Lalu aku melangkah ke ruang makan. Seketika netraku terhenti melihat istriku yang sedang menikmati makan mie instan sambil nonton TV. "Dek, ayo siap-siap mau diajak Kak Mira." Titaku seraya memundurkan kursi, lalu mengenyahkan bokong duduk di samping dengannya. Kemana bang?" tanya Ani yang sedang memutar-mutar mie dengan garpu. "Gak tahu dek, ayo siap-siap." "Iya bang, tunggu di warung aja ya," ucapnya sambil mengunyah cepat-cepat dan melahap bersih hingga tiada sedikit pun yang tersisa. Aku kembali ke warung. Kakak iparku di dalam mobil asik nyanyi karaoke di aplikasi Wishing. Mobil Kak Mira melaju kencang entah mau pergi kemana. Tiba-tiba suara rem menjerit. Mobil Kak Mira menyerempet motor hingga membuat pengendara motor itu jatuh tertimpa kendaraannya sendiri. Aku melihatnya dari jendela belakang mobil. Untungnya ia tumbang ke sebelah kiri, jadi tidak sampai terlindas kendaraan lain yang lewat. "Bang, itu mbaknya jatuh bang," seru Ani sambil menunjuk ke arah korban yang terserempet mobil kakaknya. Adel pun terbangun yang tadinya tertidur pulas di pangkuannya. Sesaat kemudian menangis. Wanita yang terserempet itu nampak meringis kesakitan karena kakinya tertindih motornya. Aku ingin segera keluar dan menolongnya. "Bang, itu mbaknya tolongin dulu bang," teriak Ani sambil menepuk-nepuk punggungku. "Maafkan kami ya mbak. Mbak gak apa-apa," teriakku kepada korban sambil menjulurkan kepala lewat jendela mobil. "Kak, ayo tolong. Buruan parkir dulu mobilnya." Nampak wajah panik dan takut dari kakaknya Ani. Kak Mira segera memarkirkan kendaraannya agar tidak menyebabkan kemacetan. Aku segera turun lalu buru-buru memindahkan motor yang ringsek di bagian kiri ke tepi jalan. Kemudian kembali menghampiri korban. "Au!" jerit korban saat hendak berdiri. Kaki kirinya susah untuk digerakkan. Beberapa orang mulai mengerumun. Aku segera memapahnya agar bisa duduk di sisi jalan dan tidak mengganggu pengendara yang lain. "Bagaimana mbak?" tanya beberapa orang yang mengerumun. "Sakit," jawabnya masih sambil meringis. "Wah, sepertinya parah. Sebaiknya bapak bertanggung jawab. Bawa mbak ini ke rumah sakit terdekat biar segera diobati," ujar salah seorang di antara kerumunan. "Ya, kami akan bertanggung jawab. Jangan khawatir." Kak Mira hanya bergeming, sepertinya ia sangat shock. "Ayo mbak, saya antar berobat. Saya antar ke rumah sakit. Motor mbak biar di bengkel aja dulu. Mbak jangan khawatir." Aku menawarkan diri, khawatir terjadi sesuatu pada korban atas kelalaian kakak iparku. Kebetulan kami berada tepat di perbatasan kota Karanganyar, dekat dealer motor yang otomatis, ada bengkelnya juga. Aku langsung menuntun motor ke dealer Yamaha. Agak berat memang, karena motornya ringsek dan peleknya sampai bengkok. Kebetulan lagi tetanggaku yang bernama Mas Yogi kerja di sini sebagai montir. Jadi kalau ada apa-apa, Mas Yogi bisa menghubungiku lewat telepon. "Iya bang," kata korban melihatku. Ia sambil memijit lutut kirinya. Kulihat ada luka lumayan dalam di lututnya. Celananya saja sampai robek. Tiba-tiba datang seorang polisi. Ia mendekati kami. "Ada apa pak, bu?" tanya pak polisi. "Ini si mbak habis terserempet mobil kakak ipar saya pak," jawabku sedikit panik. "Oh begitu, bapak mau diselesaikan secara kepolisian atau kekeluargaan?" kata pak polisi memberi pilihan.
Kendaraan tugasnya sebuah mobil sedan polisi terparkir di dekat mobil Avanza Kak Mira. "Kekeluargaan saja Pak," jawabku ramah walaupun ada rasa sedikit takut. "Baiklah, kalau begitu saya akan melanjutkan tugas lagi," ucapnya tegas seraya melangkah menuju mobil dinasnya dan berlalu dari hadapan kami. "Ayo naik ke mobil Mbak, biar kakinya Mbak segera diobati," pintaku sambil memapa korban ke mobil Avanza Kak Mira. Ani hanya diam dan melihat saja dari dalam mobil, karena ia sedang menyusui Adele. Sedangkan wanita berbaju wah itu menarik nafas panjang, lalu menghembuskan nafas kasar. Keringat di keningnya mulai mengucur deras. Berkali-kali ia mengelap keringatnya dengan tisu. "Ayo kita antar Mbak ini ke rumah sakit dekat warungku saja Kak," titaku kepada Kak Mira. Kini aku, Kak Mira, serta korban sudah berada di dalam mobil. Mbak berbaju merah duduk di belakang di sebelah Ani dan Adele, sedangkan aku duduk di samping Kak Mira di samping kursi kemudi. Wanita dengan gaya wah itu memutar balik mobilnya dan melaju dengan kecepatan sedang. Kami putar balik tepat di batas kota, lalu ke arah barat menuju rumah sakit Jati Husada. Perlahan mobil berwarna gold kakak iparku melaju memasuki palang gerbang. Setelah memencet tombol mesin, karcis parkir terjulur keluar disertai palang pintu terangkat. Kak Mira memarkirkan mobil tidak jauh dari pintu masuk rumah sakit. Segera aku memampak korban keluar mobil menuju ruang UGD. Butuh waktu 15 menit korban diperiksa. Setelah memastikan tidak ada yang serius, perawat itu pun memperbolehkannya pulang. Lututnya berdarah lecet tertimpa motor. Pergelangan kaki kiri terkilir dan itu yang membuatnya susah berjalan. Telapak tangan kiri lecet-lecet karena menahan tubuh saat roboh ke aspal. Perawat memberi suntikan penghilang rasa nyeri serta obat luar. Sebelumnya dibersihkan lukanya agar tidak terjadi infeksi. Setelah itu pergelangan kakinya digips agar memudahkannya berjalan walau agak terseok-seok. "Bang, pokoknya aku minta ganti rugi. Motorku rusak parah, padahal baru beli beberapa hari yang lalu. Terus ini kakiku juga sakit dan lecet-lecet." "Iya Mbak, insya Allah nanti kami urus semuanya. Kita damai saja Mbak, jangan dibawa ke polisi." Kak Mira tetap saja dari tadi nggak berbicara sepatah kata pun. Karena di sini aku sebagai laki-laki, maka aku harus bisa mengayomi wanita. Ani menunggu di parkiran bersama Adele, karena anak kecil tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah sakit. Aku mendekati Kak Mira yang sedang tercenung di ruang tunggu. "Sebelum kakak pulang, aku mau tanya Kak." Kak Mira sedang asik menatap layar ponselnya. "Dulu kakak pernah ngomong tapi belum dilanjutkan. Ketika itu kakak mengucapkan bung. Maksudnya bung apa Kak?" Kak Mira melengos, seperti enggan menanggapi. Berulang kali kutanyakan, akhirnya Kak Mira mau menjawab juga. Itu bung." Ucapan Kak Mira terpotong tiba-tiba ponselku berbunyi. "Assalamualaikum Bang Andi, aku mau memberitahukan kalau motornya rusak parah dan butuh biaya sekitar 10 juta agar bisa nampak baru seperti sebelumnya," kata Mas Yogi dan langsung mengakhiri telepon, mungkin sedang sibuk. Aku menatap Kak Mira. Ia pasti bisa mendengarnya dengan jelas karena aku menelos speakernya. Wanita berbaju wah itu nampak frustasi. "Banyaknya." Kebetulan motor korban masih bisa dibilang baru karena baru hitungan hari ia membelinya. Aku melirik kakak iparku. Ia cuek-cuek saja walaupun tersirat wajah syok darinya. "Kakak ada uang 10 juta enggak?" Tanyaku menginterogasi. "Enggak punya, coba tanya Ani punya apa enggak," jawabnya ketus. Lalu aku teringat kalau Ani sebelum menikah denganku pernah menitipkan kalungnya seharga 10 juta kepada ibunya. "Ya udah Kak, sekarang kita langsung ke rumah ibu saja. Sekalian mengantarkan korban pulang ke rumahnya." Kami sudah sampai di rumah neneknya Adele. Aku segera turun dengan menggendong gadis kecilku. Ani segera masuk ke dalam rumah karena pintu sedikit terbuka. Aku mengekorinya, sedang Kak Mira sudah masuk ke dalam kamarnya bersama Rara. "Assalamualaikum, Ibu tidur kah?" tanya Ani dari balik pintu kamar ibu mertuaku. Terdengar suara pintu dibuka. Neneknya Adele berdiri di depan pintu, tangan kiri sambil memegang handle pintu. "Ada apaan?" tanya ibunya Ani heran. Aku berdiri di samping Ani sambil sesekali bercanda dengan Adele. "Kalung yang pernah Ani titipkan ke ibu mana Bu?" "Oh itu, sebentar, ibu ambilkan," ucap ibu sembari masuk ke dalam kamar, kemudian membuka lemari dan mengambil sebuah kotak perhiasan berwarna merah. Kemudian diberikan kepada Ani. "Ini kalungnya." Ibu memberikan kotak merah itu kepada Ani. Kemudian istriku membukanya dengan raut wajah bingung. Dahinya mengernyit.
Netranya sebentar menatap ibu, sebentar menatap kalung yang dipegangnya. Bu, ini kan bukan kalung Ani, kok ringan? Sepertinya nggak ada 2 gram beratnya, warnanya juga beda. Modelnya apalagi, sangat jauh berbeda. Kalung Ani mana, Bu? Saat aku berbelanja di pasar Jaten, aku mengeluh atas warungku yang sepi dan dengan segala keanehannya kepada pedagang sayur langgananku. Tidak disangka keluhanku didengar oleh Mbak Erlin yang kebetulan lagi belanja juga. Ya udah Bang Andi, ayo aku antar ke rumah orang pinter, tawarnya sumringah. Mbak Erlin terus menatapku. Gimana ya? Dalam hati aku masih ragu, karena sebelumnya aku disuruh ke rumah laki-laki pesilat itu. Namun sayangnya ia sedang berada di Kediri. Ayolah Bang, ajaknya setengah memaksa. Ya udah, besok anterin ke sana ya Mbak. Aku segera pulang menaiki motor tuaku. Abang lesu banget hari ini, abang lapar? Tanya Ani yang sedang menjemur pakaian di belakang rumah. Matanya menatapku khawatir. Enggak dek, abang kepikiran sama warung. Akhir-akhir ini warung kita sama sekali nggak ada pembeli. Aku berjongkok sambil menyangga dagu, kemudian menyandarkan kepalaku di tembok. Beberapa hari ini ketika ada orang yang mau mampir, hanya melihat saja lalu cengar-cengir gitu dek. Kenapa bisa gitu ya bang? Ucap Ani yang tiba-tiba jadi muram sambil meletakkan jari telunjuknya di dagu, lalu digerak-gerakan. Netranya melihat ke arah langit. Abang ke rumah Bang Deni aja, kata Ani yang masih sibuk dengan jemurannya. Diperas, dikibaskan, dihangeri, lalu digantungin pakaian yang telah dicuci di tali jemuran. Udah dek, tapi ia sedang ada keperluan di Kediri. Aku duduk tercenung. Ya udah ditunggu sampai pulang ya bang. Ani meletakkan ember di pojokan lalu menghampiriku dan mendekat ikut duduk di samping. Bergelayut manja di lengan sembari menyandarkan kepalanya di bahuku. Abang jangan pusing ya, tungguin sepulangnya Bang Deni aja, ujarnya sembari mencium bahuku berulang-ulang. Aku bergeming untuk beberapa saat. Lihat saja nanti dek, jawabku kacau. Tidak lama terdengar suara tangisan Adel dari dalam kamar. Ani segera berjalan untuk menghampiri gadis kecil kami. Suara pintu diketuk. Assalamualaikum Bang Andi, ucap seseorang dari luar rumah. Aku pun langsung mendekat ke pintu. Waalaikumsalam, ucapku seraya membukakan pintu. Bang Andi, jadi nggak? Aku udah bilang sama suamiku, ia mau nganterin, tapi bisanya sekarang karena nanti malam udah balik merantau lagi ke Jakarta. Jelasnya sembari mengibas-ngibaskan poninya. Gitu ya mbak? Ya udah, aku siap-siap dulu dan mau pamitan sama istriku. Nanti aku ke rumah mbak pakai motorku saja. Kami mengobrol di depan pintu. Mbak Erlin langsung berpamitan pulang. Lalu aku hendak menemui kekasih hatiku. Baru membalikan badan, Ani sudah berada di hadapanku sambil menggendong Adel. Sungguh aku tidak bisa mengartikan raut wajahnya saat ini. Ia menatapku tajam, bibirnya datar tanpa senyum sedikit pun. Abang mau ke dukun? Tanya Ani datar. Iya dek, jawabku sembari menutup pintu. Ya udah terserah bang aja, adik mau ke kamar lagi, ucapnya tanpa melihatku dan berlalu dari hadapanku. Aku menyusulnya untuk berpamitan. Aku mendekatinya dan memegang tangannya. Adel sudah asik dengan mainannya. Dek, abang mau berangkat dulu, ini mau siap-siap. Iya, sarapan dulu sana, udah adek siapin di meja sayur dan lauknya. Abang ngambil sendiri, adik lagi males, ucapnya datar lagi seraya bercanda dengan Adel. Iya dek, jawabku singkat dan bergegas sarapan. Selesai sarapan, aku mandi dan siap-siap. Aku mengambil helm yang berada di atas lemari, kemudian menaiki motor RX King berwarna hijau Tosca. Walaupun motor tua, tapi masih kelihatan bagus dan terawat. Aku langsung melajukan motorku dengan kecepatan sedang menuju rumah Mbak Erlin. Rumahnya sangat dekat, hanya berada di samping Masjid Fatur Rahman. Hanya beberapa detik aku sudah sampai, kemudian memarkirkan motorku di tepi jalan raya. Assalamualaikum, ucapku sembari mengetuk pintu. Waalaikumsalam, terdengar suara laki-laki diikuti decitan pintu dibuka. Bang Andi, aku udah siap, ayo kita berangkat sekarang aja. Tadi aku udah telepon Mbak Prapto, kita disuruh datang sekarang, ucap suaminya Mbak Erlin. Ia sudah berpakaian rapi dengan celana bahan berwarna navy dan kemeja abu-abu. Ayo bang, ajakku lalu menyuruhnya membonceng dan memakai helm. Rumah Mbak Prapto di mana bang? Tanyaku sambil menoleh ke belakang melihat wajah yang banyak jerawatnya.
Di dekat Mall Wespalur, Bang. Di sisi kiri jalan dari arah sini. Rumahnya berwarna biru telur asin yang ada pagernya. Jelasnya sambil menunjuk ke arah barat. Iya mas, insya Allah aku paham. Jawabku sembari mengengkol motor dan menarik tuas kopling, memasukkan gigi dan digas sambil lepas kopling perlahan. Suara khas motor RI King seakan memenuhi jalanan. Sepanjang perjalanan banyak orang yang langsung menoleh ke arahku. Ada pula yang langsung melototi motorku. Di pertigaan lampu merah asrama 413, aku mengerem motor secara mendadak. Pikiranku tidak begitu fokus. Apakah aku harus melanjutkan ke rumah Mbak Prapto atau menunggu pendekar silat itu? Kuedarkan pandangan ke sebelah kanan. Lagi-lagi banyak orang yang menatap ke arahku dan juga motor keluaran tahun 97 ini. Memang sudah jadi hal yang biasa karena suaranya bising, bahkan sering ada yang meneriakiku. Tiba-tiba ada yang menepuk pundakku. Bang Andi, udah lampu hijau, seru Mas Bagas, suami Mbak Berponi itu. Iya mas, jawabku gelegapan. Aku segera melajukan motor RI King dengan kecepatan maksimal. Beberapa detik kemudian, kami telah sampai di rumah Mbak Dukun. Aku terkaget-kaget. Beliau yang aku pikir sudah tua, ternyata masih umur kisaran 30-an tahun dan belum mempunyai anak. Kami disuruh duduk di ruangan tamu. Aku dan Mas Bagas duduk bersampingan. Aku pun menjabat tangannya. Belum sempat mengutarakan maksud kedatanganku, Mbak Prapto langsung berbicara. Warungmu sepi karena ada yang jahil. Warungmu menghadap ke selatan kan? Warna cat temboknya putih dan di halaman ada pohon asem juga, ada pohon mangga. Kalung istrimu ditukar sama ibunya sendiri dengan kalung yang lebih murah harganya. Ucap laki-laki berkumis tipis dan memakai topi di balik itu. Seketika aku langsung menoleh ke samping kanan di mana suami Mbak Erlin duduk. Kenapa bang? Aku dan istriku belum pernah cerita apa-apa ke Mbak Prapto. Aku hanya memberi kabar kalau Abang Andi mau kesini. Udah gitu aja. Aku terdiam tidak percaya. Mbak Prapto emang benar-benar pintar. Aku membatin memujinya. Ya udah, aku masuk ke dalam dulu di ruang khusus. Kalian tetap di sini. Apa-apa yang aku katakan segera patuhi. Aku akan mengeluarkan sukma dulu. Aku hanya mengangguk dan melihatnya masuk ke dalam ruangan khusus yang seperti kamar biasa, tapi kosong pelompong, tidak ada barang satupun. Sebelumnya ada seseorang yang kesini minta dilancarkan pencalonan sebagai lurah dan ia berhasil jadi lurah. Kemudian Mbak Prapto mau dikasih mobil tapi ditolak. Beliau nggak mau mobil. Semisal beliau meminta imbalan, otomatis sekarang udah kaya. Rumahnya pasti juga bagus. Namun Mbak Prapto tetap hidup sederhana, tidak ingin memanfaatkan kepintarannya atau kelebihannya yang telah dimilikinya. Ungkap Mas Bagas. Aku hanya mengangguk-ngangguk saja sambil sesekali melihat ke arah ruangan kosong itu. Andi, meja serta kursi yang ada di ruangan makan tolong digeser. Dipepetin ke sudut tembok. Kursi meja yang ada di warung tolong segera dikeluarkan semua. Sukmaku tidak bisa masuk ke sana karena tempatnya kurang lega. Teriak Mbak Dukun dari dalam ruangan yang gelap dan tertutup itu. Iya mbah, sebentar, aku telepon istriku dulu. Halo dek, assalamualaikum. Dek, tolong kursi meja yang ada di warung tolong dikeluarin dulu ya. Pindahin aja ke halaman dulu dek. Kursi meja di ruang makan juga dipepetin ke tembok aja, ucapku lirik. Mas Bagas yang berada di samping nampak menyimak ucapanku di telepon. Waalaikumsalam, untuk apa bang? Tanya Ani menginterogasi. Udah dek, turuti saja nanti abang jelasin, ucapku penuh penekanan, tetapi dengan volume yang pelan. Iya bang, baiklah, Ani mendesak kasar. Terdengar tangisan Adel dari balik telepon. Sepertinya Ani bergegas menghampiri buah hati kami tanpa mengucapkan salam. Bahkan ia tidak sempat mematikan sambungan telepon. Akhirnya aku yang mematikan telepon dan memasukkan lagi ke dalam saku baju. Lekas memberitahukan kepada Mbak Prapto. Udah mbah, ucapku setengah berteriak. Beberapa menit kemudian terdengar suara gaduh dari dalam ruangan Mbak Prapto. Aku pernah diceritain sama Mbak Prapto. Beliau itu orang pinter bang. Ceritanya waktu kecil beliau tidur terus bermimpi. Dalam mimpinya beliau bertemu dengan seseorang. Nah, Mbak Prapto terbangun. Ketika bangun beliau melihat sosok bayangan putih. Ada suara menggema yang berkata, hanya kamu yang bisa menggenggam ini. Lalu Mbak Prapto memegang bayangan putih itu. Sejak kejadian itu beliau punya kelebihan, bisa menyembuhkan orang sakit.
dengan ramuan yang disebutkan, lalu pasien disuruh mencari sendiri dan meraciknya. Mbak Prapto hanya memberitahu obatnya, ungkap Mas Bagas. Mataku sampai tidak berkedip mendengar penuturan suami Mbak Erlin yang mempunyai tato itu. Waktu itu orang yang datang jauh-jauh dari Sumatera, keluarganya sakit gak bisa ngapa-ngapain, hanya tiduran di kasur. Nah, Mbak Prapto mengeluarkan sukmanya agar bisa sampai ke rumahnya. Lalu orang itu dikasih sebotol air sama daun-daun herbal. Alhamdulillah sekarang sudah sehat dan sudah bisa jalan lagi, ibunya dengan semangat. Krak, terdengar suara pintu dibuka. Nampak Mbak Prapto keluar dan membawa sebotol air mineral serta kantong kresek hitam. Bawa botol dan garam ini, nanti garamnya disebarkan di depan, ucapnya dengan ramah. Mbak Prapto memberiku botol air mineral dan sekantong garam. Aku meraihnya. Belum sempat aku berbicara, Mbak Prapto sudah berbicara lagi. Ada pantangan yang harus kamu patuhi. Kalau minum kopi jangan diaduk, jangan makan ikan asin, jangan makan pisang emas. Satu lagi, kamu gak boleh sholat apalagi baca Quran, ucapnya lagi. Aku pun mengangguk. Berapa, Mbah? Tanyaku sembari mengambil beberapa lembar uang dari dalam dompet. Seikhlasnya saja. Lalu kusodorkan beberapa lembar uang berwarna biru hasil menjual kalung Ani. Jangan lupa, beberapa bulan lagi datang ke sini ya. Aku mengangguk seraya menyalami beliau. Terima kasih ya Mbah, saya pulang dulu. Lantas Mas Bagas bergantian menyalami Mbak Prapto dan menyusulku yang sudah menaiki motor. Ponselku bergetar, kulihat ada panggilan dari Mas Yogi, lekas aku mengangkatnya. Assalamualaikum Mas, sapaku seraya mengamati keramaian Mall Luwes di seberang sana. Waalaikumsalam Bang, udah beberapa hari gak ada kabar mengenai kejelasan pembayaran perbaikan sepeda motor NMAX yang serempetan itu. Kakak ipar Bang Andi menyuruhku untuk meminta kepada Bang Andi, padahal motor sudah diambil oleh pemiliknya. Montir dealer Yamaha itu meminta pertanggungjawaban dariku. Aku mendesak kasar. Insya Allah sebulan lagi ya Mas, nanti aku yang akan mengantarkan ke rumah Mas. Pintaku meminta kelonggaran waktu. Ya sudah, aku pegang omongannya Bang, ujarnya lalu mematikan telepon setelah mengucapkan salam. Aku menoleh ke samping, hendak memanggil suami Mbak Erlin. Ternyata Mas Bagas sedang memandangi ke arah jalan. Bang, tunggu sebentar ya. Tadi istriku telepon minta dibelikan buah apel, katanya seraya berjalan menyeberang menuju pedagang buah yang berjejer di depan mall. Aku menyusulnya dengan mengendarai motor. Mas, ayo pulang. Aku harus segera siap-siap untuk jualan nanti sore, ajakku sembari melihat matahari. Agaknya sekarang sudah mendekati waktu zuhur. Setelah Mas Bagas membayar, kemudian menaiki motor duduk di belakangku, aku langsung melajukan motor tuaku menuju rumah dengan kecepatan tinggi. Bang, nanti turunkan aku di depan rumah ya, seru Mas Bagas sambil menepuk pundakku. Aku mengangguk. Saking kencangnya refleks laki-laki yang sedang kubonceng memegang bahuku. 3 menit kemudian kami sudah sampai di rumah Mbak Erlin. Wanita berponi itu langsung menghambur menggandeng Mas Bagas. Mampir dulu Bang, ini sudah aku bikinin teh, tawar Mbak Erlin sambil meletakkan 2 cangkir teh di atas meja bulat dari nampan yang dipegangnya. Kulihat sepasang suami istri itu saling berbisik-bisik. Aku tidak bisa mendengarnya. Setelah berbincang-bincang sebentar sambil ngeteh, aku segera pulang. Kuparkirkan motor di dekat pohon mangga dan berjalan memasuki rumah. Ketika hendak menutup pintu, aku dikagetkan oleh seorang wanita cantik putih-putih. Baru pulang Bang, sungut Ani yang masih memakai mukena berwarna putih berenda. Iya dek, jawabku sedikit takut. Takut Ani marah. Tadi Adel nangis, akhirnya aku menitipkan Adel ke Mbak Erlin dan bergegas melaksanakan apa yang abang suruh tadi, pungkas wanita yang sangat aku cintai. Netranya melototi kresek serta botol yang ada di tanganku. Itu apa Bang? Selidik Ani seraya meraihnya dan mengamatinya. Itu sebotol air dan garam untuk disebarin di depan warung dek. Abang sholat dulu sana. Iya dek, nanti aja, jawabku sambil menggaruk kepala yang tidak gatal. Tadi Mbak Dukun berpesan bahwa aku tidak diperbolehkan sholat, gumamku dalam hati. Kedua mata ini terasa berat dan pedih. Kuputuskan untuk tidur saja, merebahkan badan di kasur. Saat mata hendak terpejam, tiba-tiba sebuah tangan menarik kakiku. Aku berusaha keras membuka lebar-lebar mata ini, mengucek-uceknya. Mulutku sedikit menganga. Kedua netra ini menangkap seraut wajah memerah serta sorot mata tajam Mbak Elang yang sudah bersiap memakan mangsanya. Sungguh wajahnya nampak teramat geram. Seumur-umur aku belum pernah melihatnya. Abang, sholat buruan. Abang ini suka banget sholat bolong-bolong.
Pantas saja Allah menjauh dari keluarga kita dan enggan melindungi keluarga kita. Ucap Ani penuh amarah. Tangannya mengepal, terdengar pula gemeretak suara giginya. Abang bukannya sholat malah tidur, teriaknya sambil berlalu melangkah keluar. Maafkan abang ya dek, batinku sembari memandang rambut panjangnya. Akhirnya aku putuskan berpamitan ke masjid dan berpura-pura bilang sudah sholat di sana supaya tidak membuat Ani marah lagi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.